di sini kita sudah punya 2 orang pembicara. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Yang pertama pembicara ialah Pak Aryo Tejo. Siapakah Pak Aryo Tejo ini? Pak Aryo Tejo dengan nama lengkapnya Bernardus Aryo Tejo Sugiarto, lahir di Malang, Jawa Timur, pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang. Pendidikan S2 Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dengan konsentrasi pada teologi kontekstual. 2010 sampai sekarang menjadi dosen pengajar di Universitas Katolik Parahyangan. Mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah logika, etika, pendidikan agama Katolik, pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Pengembangan Humaniora LPH, Fakultas Filsafat. Mata kuliah Kepemimpinan Dasar dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ekonomi Manajemen. Itu CV singkat dari pembicara kita yang pertama. Lalu CV yang kedua dari pembicara kedua kita ialah Pastor Ferry. Jadi memang beliau adalah seorang rohaniwan dari agama Katolik. Pastor Ferry memiliki nama panjang Stanislaus Ferry Sutrisna Wijaya, lahir di Bandung 29 Agustus 1961, S1 Fakultas Filsafat Unpar, S2 Pastoral Studies dari East Asian Pastoral Institute Ateneo de Manila University, S3 Pendidikan Nilai Universitas Pendidikan Indonesia. Dihabiskan sebagai Imam Diosesan Keuskupan Bandung pada tanggal 2 Februari 1990. Sejak 2002 terlibat dalam program pendidikan informal di alam terbuka untuk anak-anak dan sejak 2014 tinggal dan bekerja di EcoCamp yang dikelola Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Sejak 2002 sampai sekarang aktif di pendidikan lingkungan hidup. Di Unpar sejak tahun 2000 mengajar mata kuliah ortodoksi dan masalah sosial, teologi pastoral dan manajemen pastoral di Fakultas Filsafat. Jadi memang Pastor Ferry ini juga secara pribadi dosen saya dan penguji tesis saya juga. Jadi memang saya begitu dekat juga dengan Pastor Ferry. Ya, jadi teman-teman itu CV singkat dari 2 pembicara kita. Lalu kita sekarang akan langsung masuk ke dalam acara utamanya. Jadi kita akan mendengarkan presentasi pertama dari pembicara pertama, yaitu tadi Bapak Aryo Tejo. Jadi Bapak Aryo Tejo, selama 15 menit ke depan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Angga. Saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya persiapkan. Fokus penjelasan saya adalah berkaitan dengan teologi kitab sucinya. Jadi saya akan berkutat di teologi kitab suci. Ya, apa yang dikatakan dalam kitab suci berkaitan dengan relasi antara manusia dengan alam semesta. Saya akan sharekan layar saya. Baik, ini yang akan saya jelaskan berkaitan dengan tinjauan teologi biblis. Jadi saya akan berusaha sebisa mungkin menjelaskan dalam 15 menit tentunya. Karena penjelasan dalam kitab suci itu sangat luas, panjang dan lebar. Semoga bisa dirangkum dalam 15 menit. Yang pertama yang akan saya gagas adalah ini analogi dalam memahami sebuah lukisan. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah lukisan yang sangat abstrak dan kemudian apabila kita ingin mengetahui makna lukisan ini, kita tentu banyak sudut pandang ya dalam memaknai lukisan ini. Contohnya misalnya dari filosofis, Anda bisa melihat arti lukisan ini. Dari segi estetis juga ada berkaitan dengan paduan warna, lalu kemudian
gambarnya, dan berikutnya adalah berkaitan dengan psikologis, pengaruh kejiwaan. Apa pengaruh lukisan ini terhadap kejiwaan manusia? Lalu bisa juga lukisan ini dinilai dari segi pragmatis. Fungsi lukisan ini apa sih bagi manusia? Dan bahkan sampai pada sudut pandang ekonomis. Kira-kira kalau lukisan ini jual itu laku berapa? Jadi banyak sekali sudut pandang yang bisa kita pakai untuk menilai lukisan ini. Nah, lepas dari semua kepentingan yang ada, itu sebetulnya yang tahu makna terdalam dari lukisan ini adalah penciptanya sendiri, yaitu pelukisnya. Jadi kalau kita mau mengetahui lebih dalam makna, tujuannya, lalu artinya, maka bertanyalah pada si pelukisnya. Nah, ini saya analogikan dengan alam semesta. Ya. Apa makna alam semesta bagi kehidupan manusia? Nah, tentu banyak sekali sudut pandang yang biasanya dipakai untuk memaknai alam semesta. Ada yang memaknainya secara filosofis teologis berkaitan dengan asal muasal alam. Lalu ada yang berpikir mengenai segi estetis dari alam berkaitan dengan keindahan alam. Lalu ada yang memaknai tentang psikologisnya, pengaruh alam bagi kejiwaan manusia. Ada yang pragmatis, fungsi dan gunanya alam itu apa sih? Lalu ada yang melihat alam secara ekonomis, keuntungan dari alam bagi kehidupan manusia apa? Itu contoh-contoh bagaimana kita menilai alam. Nah, lepas dari semua kepentingan yang ada, nah kalau kita mau lebih dalam mengetahui makna dari alam semesta, tentu kita perlu menimba dari sang pencipta alam semesta itu sendiri. Nah, yang disayangkan adalah karena alam itu begitu indah dan begitu kaya, sehingga manusia itu sering berhenti mengagumi alam itu sendiri. Jadi tidak sampai pada kekaguman akan sang penciptanya. Karena itu di sini saya mencoba ya menimba dari sang penciptanya sendiri, sebetulnya maksud dari dan tujuan dari eksistensi alam itu apa. Ya. Nah, di sini saya bermula dari Kejadian bab 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sesuai dengan apa yang diimani oleh Gereja Katolik, bahwa dalam syahadat para rasul, Gereja Katolik mengatakan bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi yang pertama, iman Katolik mempercayai eksistensi Allah. Yang kedua, bahwa Allah yang dipercaya itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, bahwa Allah yang Maha Kuasa ini adalah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu berikutnya, bahwa penciptaan alam semesta oleh Allah itu dikatakan sebagai creatio ex nihilo. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Hal ini sebetulnya mau menjelaskan bahwa ada, kalau dikelompokkan secara garis besar, ada tiga ajaran yang seringkali diajarkan berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Kelompok yang pertama lebih menekankan bahwa Allah itu kekal yang menciptakan segala sesuatu. Lalu kelompok yang kedua lebih ke ateistik, jadi lebih menekankan bahwa yang kekal itu bukan Allah, yang kekal itu alam semesta. Jadi alam semesta itu kekal dan kemudian dari proses evolusi, maka dari alam semesta itu muncullah makhluk-makhluk yang ada sekarang. Lalu yang ketiga itu kombinasi antara keduanya, bahwa Allah mencipta dari alam yang sudah ada. Jadi yang kekal itu Allah dan juga alam. Ada dua yang kekal. Jadi Allah hanya mengubah dari alam yang tidak teratur menjadi
teratur. Jadi alam yang tidak teratur itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi teratur. Nah, bagi iman Katolik yang pertama, itu yang kelompok yang pertama itulah yang menjadi yang diyakini oleh iman Katolik, bahwa Allah itu ada sejak dahulu, sekarang dan selama-lamanya, dan Allah itulah yang menciptakan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Karena itu Allah itu disebut sebagai causa prima. Dan ada pertanyaan teologis yang berkaitan dengan kisah penciptaan. Kalau memang demikian, mengapa Allah mencipta? Apakah Allah itu kesepian? Apakah Allah itu takut akan kesendirian? Apakah Allah itu kurang kerjaan dan lain-lain? Ya. Pada mulanya Allah sendiri, lalu Allah kemudian mencipta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa Allah menciptakan? Nah, di sini kita tahu bahwa sifat dasar Allah adalah kasih. Ya, sifat dasar, sifat utama dari Allah adalah kasih. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan kasih sama sekali bukan berasal dari Allah dan bukan mengalir dari Allah. Sekecil apapun kebencian yang ada, itu sudah cukup menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pak Aryo, mohon maaf sebelumnya, slide-nya ini di tampilan tidak terlihat full. Mungkin bisa dicek lagi. Mohon maaf mengganggu. Nah, ini baru full. Teman-teman sekalian juga kalau mau bertanya selama sesi berlanjut, silakan ketikkan di Q&A. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali Pak Aryo. Baik, terima kasih Pak Angga. Jadi barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Nah, dari sini sebetulnya kita tahu bahwa alasan Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta adalah kasih. Jadi kalau kita tahu sifat dasar kasih itu adalah keluar dari diri sendiri dan memberikan diri. Nah, di sini Allah menciptakan manusia agar manusia dapat keluar dan memberikan dirinya kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah karena kasih Allah yang begitu besar. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk dikasihi dan dicintai oleh Allah. Kalau kita mau merenung sedikit, ya, sebetulnya apa yang bisa diberikan manusia kepada Allah? Tentu tidak ada, ya. Bahkan Allah sendiri pun sebetulnya tidak membutuhkan apapun dari manusia. Jadi, kita bisa tahu dari sini bahwa manusia itu diciptakan hanya karena kasih Allah. Manusia diciptakan sebagai subjek yang bebas. Nah, di sini kita tahu bahwa kasih itu bersifat relasional. Apa artinya kasih relasional? Bahwa kasih itu harus bersifat timbal balik. Jadi kasih itu akan terjadi jika ada dua pribadi yang sepadan. Dua pribadi yang sama-sama memiliki kemampuan untuk merasakan dicintai dan sama-sama memiliki kemampuan untuk mencintai. Oleh karena hubungan kasih mengasihi ini, Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Jadi dengan gambar Allah, manusia bisa merasakan dicintai, yang pertama. Dan yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mencintai. Itu yang dikatakan sebagai kasih yang relasional. Nah, kalau kita lihat bahwa alam semesta sebetulnya dalam kitab Kejadian itu diciptakan oleh Allah, dan Allah melihat semuanya yang diciptakan itu adalah baik. Dan ini benar-benar tertulis di dalam kitab suci. Ya.
Setiap kali Allah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air dinamainya laut, Allah melihat semuanya itu baik. Lalu ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah melihat semuanya itu baik. Nah, ketika Allah menciptakan benda-benda terang yang bisa menerangi, benda-benda yang menerangi malam maupun menerangi siang, itu juga Allah melihatnya sebagai semuanya itu adalah baik. Dan ketika Allah menciptakan binatang-binatang, juga Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan kemudian, dan yang terakhir, ketika Allah menyelesaikan semuanya, ini yang sangat penting, bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, ini ketika semuanya telah selesai, Allah melihat bahwa semua yang diciptakan itu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan gambar Allah? Nah, di sini pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, ini yang seringkali dipakai sebagai legitimasi dari antroposentrisme, bahwa ternyata Allah memerintahkan manusia untuk menguasai, menaklukkan segala sesuatu yang ada di bumi. Tapi sebetulnya tuduhan ini sangatlah keliru. Yang harus kita kritisi adalah yang pertama, bahwa perintah ini diberikan pada saat manusia belum berdosa. Lalu yang kedua, Allah yang Maha Kuasa dalam menjalankan kuasanya terhadap alam semesta itu dijalankan berdasarkan cinta kasih. Dan inilah yang dituntut Allah kepada manusia. Bahwa seperti Allah yang tidak menyalahgunakan kemahakuasaannya untuk menciptakan alam semesta, demikian juga manusia mendapatkan tuntutan sebagai gambar Allah untuk selalu memelihara dan menciptakan yang baik bagi kehidupan alam semesta. Jadi sebetulnya ayat-ayat ini merupakan tuntutan ekologi bagi manusia. Jadi karya Allah selalu mengarah kepada yang baik, maka karya manusia dalam menguasai dunia harus selalu menuju kepada yang baik. Nah, kalau kita lihat dari mana akar masalahnya, maka kita bisa melihat di sini bahwa dosa itulah yang menghancurkan segala-galanya. Jadi ketika manusia memilih untuk melawan Allah, maka disitulah mulai terjadi persoalan. Dosa menghancurkan relasi yang harmonis antara manusia dengan Allah, relasi yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, dan yang terakhir adalah menghancurkan relasi yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Nah, kalau kita lihat secara terperinci, ya, supaya lebih konkret, yang dimaksud dosa, kita ambil dari Katekismus Gereja Katolik mengenai dosa pokok itu misalnya kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Dan ini memiliki efek yang merusak dan menghancurkan dalam hal relasi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Misalnya kesombongan. Dosa kesombongan menganggap bahwa dirinya bisa hidup tanpa Allah. Maka dengan demikian kesombongan ini juga berakibat kepada relasi dengan manusia, bahwa manusia yang satu meremehkan dan merendahkan sesama manusia. Dan juga berkaitan dengan alam semesta, bahwa manusia juga merasa dirinya di atas alam dan bukan bagian dari alam. Itu merupakan kesombongan manusia. Itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Angga. Berkaitan dengan ketamakan juga. Ini manusia mengandalkan harta duniawi dan menolak mengandalkan Allah. Nah, ketamakan ini juga berkaitan dengan relasi dengan sesama manusia, bahwa harta duniawi lebih utama daripada sesama. Dan ketamakan ini juga akhirnya berkaitan dengan alam semesta. Ketamakan itulah yang menggerakkan manusia untuk mengeksplorasi alam, menilai alam berdasarkan keuntungan-keuntungan material.
Dan ini dosa-dosa inilah yang membuat sumber malapetaka bagi relasi manusia dengan alam. Dan untuk mengatasinya bagaimana kita harus mengolah kebajikan. Di sini sudah saya tuliskan, ada kerendahan hati, kasih, kebaikan hati, kesabaran, kemurnian, penguasaan diri, dan ketekunan. Karena itu, panggilan utama manusia adalah bertobat. Ini yang selalu digaungkan oleh Gereja Katolik, bahwa pertobatan itu adalah unsur yang penting. Bahkan lebih ditekankan lagi, ada istilah pertobatan ekologis. Nah, itu artinya pertobatan yang langsung mempunyai efek terhadap relasi manusia dengan alam. Dan Yesus datang juga mempunyai inti pewartaan yang sama, yaitu bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi manusia mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang bukan Allah dan kemudian membiarkan Allah masuk ke dalam hatinya dan menjalin persekutuan dengannya. Dan akhirnya pada Matius 24:35 bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu artinya apa? Bahwa langit dan bumi yang ada sekarang itu akan pada akhirnya akan berkesudahan, dan ini yang diyakini oleh iman Katolik juga, bahwa pada akhirnya akan ada akhir zaman, dan di akhir zaman ada kebangkitan badan, dan disitulah ada kemudian kehidupan kekal. Dan pada masa penantian itu, seperti yang dikatakan oleh Petrus, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apakah ini kebetulan atau tidak, dalam kitab suci sebetulnya di awal kitab suci itu diawali dengan penciptaan, tapi di akhir kitab suci juga diakhiri dengan penciptaan juga. Ya, di dalam kitab pertama yaitu Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan yang terakhir dalam kitab Wahyu, aku melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan yang terakhir, ia akan duduk di atas tahta. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi kitab suci melihat bahwa penciptaan adalah hal yang penting, dan di awal dan di akhir itu semuanya dikisahkan mengenai penciptaan. Bagaimana langit baru dan bumi baru? Mungkin relasinya bisa digambarkan seperti ini ya dalam kitab Yesaya. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul, akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seterusnya. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi, kalau mau digarisbawahi, persoalan relasi manusia dengan alam sebetulnya ada pada dalam diri manusia, yaitu dosa. Karena itu, untuk memulihkan, pertama-tama adalah yang bisa dilakukan adalah pertobatan. Baik, ini referensi gambar. Terima kasih. Demikian, Mas Satya, yang bisa saya bagikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo atas paparannya tentang iman Katolik dalam memandang lingkungan hidup, terutama dari sudut pandang kitab suci. Terima kasih. Kita akan langsung kepada pembicara yang kedua. Teman-teman, sekali lagi selama situasi pembicaraan ini terjadi, ketika narasumber sedang berbicara, teman-teman juga bisa langsung mengetikkan Q&A di kolom Q&A. Nanti pada saatnya saya akan segera membacakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tuliskan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Aryo. Kita lanjutkan kepada pembicara yang kedua. Silakan Pastor Ferry, waktu dan tempat dipersilakan sekitar 45 menit. Terima kasih untuk Pak Angga, juga Pak Aryo Tejo dan Pak Oscar dan seluruh panitia di Unpar yang sudah memungkinkan
acara siang hari ini terlaksana. Saya izinkan saya akan share screen saja langsung. Ya, jadi judulnya adalah Iman dan Lingkungan Hidup, dan tadi Pak Aryo Tejo sudah menjelaskan bagaimana dari sudut kitab suci bahwa alam yang diciptakan oleh Allah Pencipta ini diciptakan karena kasih, dan karena dosa kita merusaknya dan kita dipanggil untuk bertobat ya, untuk agar langit dan bumi yang baru sungguh-sungguh akan terwujud dan bisa kita alami dalam kehidupan kita. Perkenalan saya singkat mungkin adalah sebentar, ini tidak bergerak. Apakah sudah pindah ke slide yang berikut? Sebentar ya. Belum, Saya Pastor. ulang. Ya, nggak mau bergerak ini. Sebentar ya. Iya, Pastor. Saya ulangi ya. Oke. Jadi saya memperkenalkan diri dengan slide berikut yang menceritakan bahwa bukan hanya saya sendiri sebetulnya jadi orang Katolik baru kelas 2 SMA di usia 17 tahun. Dan waktu itu menjadi orang Katolik dengan alasan yang sangat sederhana ya. Karena menjadi seorang muslim untuk saya terlalu berat, banyak puasa, harus rajin sholat. Saya ini agak berdoa seperti itu mungkin tidak sanggup. Teman-teman Kristen juga sangat rajin ke gereja. Jadi waktu SMA itu saya pikir jadi Katolik sajalah, nggak ke gereja setahun juga tidak ada yang tanya itu. Jadi orang Katolik boleh makan apa saja, tidak berdoa, tidak ke gereja juga tidak ada yang tanya. Jadi saya jadi orang Katolik. Mungkin alasannya kurang bermutu begitu ya. Tapi demikianlah iman Katolik mengantar saya sampai saat hari ini. Mungkin yaitu rumah iman yang cocok untuk saya. Dan tiap-tiap teman yang ada di sini, saya dengar tidak seluruhnya Katolik, tapi juga Kristen, mungkin Muslim dan agama yang lain. Biarlah kita menemukan rumah iman kita masing-masing dan kita bisa saling memberi semangat. Tahun 78 saya dibaptis, tahun 90 saya menjadi imam. Tapi baru tahun 2002 saya ikut kegiatan yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup ya, di Spirit Camp, kemudian di Spirit Camp Edu City, dan sejak tahun 2014 saya sekarang tinggal di Eco Camp. Ini adalah perjalanan yang cukup panjang. Tahun ini kemungkinan besar akan pindah ke Eco Circle, tempat yang baru lagi. Semua teman-teman yang ada bergabung di sini, saya undang untuk datang ke Eco Camp dan Eco Circle. Letaknya di Dago Pakar Barat, dekat Taman Hutan Raya Juanda. Silakan datang ya kalau mau bergabung dan belajar. Ada beberapa pertanyaan pada hari ini yang ingin saya ajukan. Apakah seorang beriman itu harus aktif memelihara lingkungan hidup? Saya sangat sulit mengajak orang-orang yang aktif di gereja untuk aktif di lingkungan hidup. Ya, mereka lebih senang aktif di gereja, ikut kur, melayani dan sebagainya. Tapi di lingkungan hidup malahan sebagian besar tim kami di sini Muslim misalnya. Apakah kalau seseorang tidak peduli lingkungan hidup dianggap tidak beriman? Apakah seorang beriman boleh nggak membuang sampah plastik? Apakah seorang beriman boleh nggak merokok? Apakah rokok ada hubungannya? Ya, karena pastor-pastor, bahkan uskup-uskup, bahkan kardinal juga ada banyak yang merokok. Apakah seorang beriman boleh makan daging? Paus juga katanya masih makan daging kan ya? Tidak ada larangan makan daging di agama Kristen misalnya, juga di agama Islam. Apakah seorang beriman boleh makan produk non-organik? Nanti kita di bagian akhir akan melihat apakah kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan coba saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah sebagai seorang Katolik, saya belajar dari Paus Fransiskus yang wajahnya seperti ini, kelihatannya ramah, menyenangkan, orangnya senyum, begitu ya. Tapi juga sebetulnya sedang membawakan suatu perubahan yang besar. Ini beberapa buku yang dari Paus ya, tentang
belas kasih, kerendahan hati, masyarakat yang saling merawat untuk orang-orang muda. Tapi Paus ini juga rupanya sedang mencoba mengubah wajah gereja, sedang melakukan perubahan, ya. Ya, sampai ada yang mengatakan barangkali ini Paus terakhir dari gereja Katolik. Ya, maksudnya adalah sebetulnya gereja Katolik yang lama akan berakhir. Akan ada bukan hanya langit dan bumi yang baru, tapi gereja Katolik yang baru. Dan mungkin kita bisa melihat, ya termasuk yang ngaku-ngaku Katolik, Pak Aryo Katolik ya, Pak Angga Katolik ya, tapi bisa dites apakah sungguh Katolik seperti yang dimaksud oleh Paus Fransiskus. Atau beberapa nanti catatan adalah yang saya hayati, perjuangkan bersama teman-teman di EcoCamp ya. Ini adalah berbagai dokumen Paus Fransiskus. Kalau ditanya, sudah baca Lumen Fidei? Belum. Sudah baca Evangelii Gaudium? Belum. Sudah baca Misericordiae Vultus? Belum. Sudah baca Laudato Si? Apa itu? Belum. Sudah baca Amoris Laetitia? Belum. Sudah baca Gaudete et Exsultate? Belum. Sudah membaca Misericordia et Misera? Belum. Sudah membaca Christus Vivit? Belum. Dan meskipun belum membaca semua ini, masih ngaku Katolik. Gitu. Kitab suci saja, mohon maaf, tidak cukup. Karena kekatolikan yang dirumuskan barangkali, atau iman Kristiani yang dirumuskan di kitab suci itu dirumuskan sekian tahun yang lalu. Ya, ketika misalnya saja awal tahun 0 begitu ya, 2000 tahun yang lalu jumlah penduduk mungkin hanya ratusan juta. Mencapai 1 miliar baru tahun 1800. Jadi ada situasi yang sangat berbeda, dan saya kira membaca dokumen-dokumen ini bisa mengajak kita untuk melihat bagaimana menghayati iman Kristiani atau iman Katolik dalam konteks yang sama sekali baru dan berbeda. Ya. Nah, waktu Paus diangkat oleh jadi Paus begitu ya, dipilih, ada yang bertanya, seorang redaktur majalah di sana mengatakan, apa yang paling diperlukan gereja ya? Seperti apa sih gereja yang diharapkan oleh Paus? Dan Paus menggunakan satu istilah, yaitu the church is a field hospital, seperti rumah sakit lapangan. Saat ini sedang COVID gitu ya, sedang pandemi, banyak yang sakit. Jadi ada banyak yang luka-luka, dan Paus berharap bahwa kita ini adalah gereja yang mampu memberi kehangatan dan menyembuhkan luka-luka bukan hanya umat manusia tapi seluruh dunia ya. Yang dibayangkan oleh Paus adalah gereja yang bukan hanya membuka pintu tetapi yang menemukan jalan-jalan yang baru, melangkah keluar ya. Di sini dalam salah satu upacara Paus ini mencium kaki, ini di penjara nih, ada yang wanita dan tidak seluruhnya Katolik, ada yang Islam ya. Ada seorang dosen agama Katolik di Bandung yang mengatakan, ini Paus ini suka melanggar aturan gereja katanya. Ya robah dulu aturannya baru jalan gitu. Padahal dia ngaku Katolik, sebetulnya bahkan Romo ya, seorang pastor. Tapi menganggap Paus ini sesat. Jadi bahkan Paus saja dianggap sesat oleh seorang imam Katolik yang kebetulan ada di Bandung. Yang namanya tidak saya sebut. Ya, salah satu dokumen adalah Laudato Si. Ya, jadi sering kita itu kalau mengatakan kasih-kasih terhadap sesama, tapi tadi Pak Aryo pun mengatakan bahwa bukan hanya terhadap sesama kita merusak relasi, tapi bukan hanya terhadap Allah, bukan hanya terhadap sesama, tapi juga terhadap alam. Di Laudato Si ditulis bahwa saudari ibu bumi ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang luar biasa. Ya, nah apakah kita itu masih orang beriman kalau membiarkan bumi ini dirusak ya? Penghancuran lingkungan ini merupakan perkara yang berat ya, karena yang menciptakan kan Tuhan. Seandainya Pak Aryo Tejo memberi kepada saya, Pastor ini titip motor gitu ya, tolong dirawat, saya akan rawat dengan baik-baik kalau saya menghormati Pak Aryo ya. Kalau Pak Angga menitipkan kepada saya bukunya, akan saya rawat baik-baik, jangan dirusak. Nah, Tuhan ini menciptakan seluruh alam semesta dan menitipkan kepada manusia. Padahal manusia terus-menerus merusaknya. Jadi ini dosa terhadap alam itu bukan terhadap alam saja, tapi dosa terhadap Sang Penciptanya. Terima kasih Pak Aryo tadi sudah memberi pengantar yang tepat ya.
Jadi perlu sekali ada perubahan besar dalam gaya hidup, gaya pola produksi dan konsumsi. Ya. Jadi apa yang kita makan menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Ya, meskipun mungkin nanti suatu tema lagi yang bisa dibahas. Katanya menurut Paus neraka itu tidak ada. Saya agak percaya itu satu tema yang menarik. Apakah betul masih ada neraka ya? Kalau Tuhan itu mengasihi kita. Jadi ada banyak sekali yang harus berubah, tapi manusia yang harus berubah dan mudah-mudahan perubahan ini akan membawa perubahan bagi dunia. Ya. Selain dari Paus Fransiskus, saya juga belajar di extension course filsafat yang belum lama ini membahas tentang Thomas Berry, ya, yang menurut saya salah satu yang sangat inspiratif. Beliau sudah lama meninggal. Ya, tadinya sebetulnya adalah seorang yang belajar mengenai sejarah kebudayaan dan sejarah agama-agama. 2 buku pertamanya tentang Buddhism dan agama-agama di India. Jadi dia faham tentang agama Buddha, Hindu, Konfusianisme, Tao. Dia bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Sanskerta, bahkan bisa bahasa Pali. Jadi dia betul-betul mempelajari agama sampai bahasa aslinya, ya, juga mempelajari budaya asli Amerika, suku Indian, bahkan Shamanism, ya, dan dengan itu bawahnya sejarah alam semesta. Pastor Ferry, mohon maaf suaranya putus-putus. Suaranya hilang. Sekarang Dr. Ferry, mohon maaf, ya. Suaranya hilang. Nah, sekarang sudah terdengar. Hilang lagi. Sepertinya koneksinya, Pastor, sedang ada kendala. Mengingatkan kembali kepada teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya. Jadi kalian ingin menggali tentang lingkungan hidup dan iman, terutama dalam ajaran gereja Katolik, silakan teman-teman. Ya. Jadi buku-buku pertama dari Thomas Berry ini tentang agama-agama, ya. Tapi kemudian dia mulai masuk ke wilayah alam semesta. Ini beberapa bukunya. Yang ingin saya kutip adalah salah satu dari salah satu buku beliau adalah yang diberi judul Christian Future and the Faith of Earth, ya. Kita tidak dapat sekedar memulihkan tradisi keagamaan, moral dan humanis sebelumnya, tapi kita harus menata ulang hubungan manusia dengan bumi. Itu menurut beliau. Ya, jadi bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, bukan hanya hubungan manusia dengan sesama, tapi hubungan manusia dengan bumi. Ya, istilah yang lain, perlu suatu spiritualitas yang intim dengan dunia alam. Ya, jadi spiritualitas itu bukan hanya lebih sering ke gereja, lebih sering berdoa, lebih sering membaca kitab suci, tetapi justru lebih bergaul dengan seluruh alam semesta. Pak Angga, Pak Aryo, apakah terdengar suara saya? Ya, Pastor, sudah terjelas. Oke. Ya, baik. Mudah-mudahan sinyalnya tetap baik, ya. Jadi dan Thomas Berry mengatakan para pemimpin spiritual di zaman modern ini gagal mengenali bahwa isu dasar bukan hubungan antara yang ilahi dengan manusia atau antar manusia, melainkan hubungan antara manusia dengan bumi dan seluruh alam semesta. Jadi kalau bertobat, saya sebagai imam sering mendengar pengakuan dosa. Yang namanya bertobat itu misalnya, aduh Tuhan, pastor, saya sudah lama tidak berdoa, tidak lama ke gereja, mau berdoa dan ke gereja. Baik, itu juga pertobatan mungkin dengan Allah. Saya sering menyakiti orang lain, sering marah-marah, barangkali itu dengan sesama. Tapi tidak ada yang mengaku dosa mengatakan, saya menebang pohon, saya membuang sampah, saya masih merokok, itu tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi kata Thomas Berry, yang penting dibahas justru adalah hubungan antara manusia dengan bumi dan seluruh alam semesta. Ini yang disebut dengan spiritualitas ekologis, ya. Jadi atau tadi membutuhkan pertobatan ekologis
seperti sudah dijelaskan oleh Pak Aryo. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi bumi saat ini? Yang sering kita fokus adalah bumi ini saat ini sedang pandemi ya, sedang pakai masker. Kenyataannya sekarang ini sampah masker sekali pakai luar biasa, nggak bisa di-recycle ya. Ini data kemarin 8 Juli, data Indonesia, data dunia sudah mengerikan, sudah lebih dari 10 juta ya. Ada yang mengatakan data ini masih sedikit karena lebih banyak yang tidak dites daripada yang dites. Ya. Jadi ini data dari yang dites saja sebetulnya ya. Nah, mari kita tidak fokus pada COVID karena ada masalah-masalah lain yang lebih berat dan serius ya. TBC misalnya jumlahnya jauh lebih banyak ya. Demam berdarah yang meninggal juga jauh lebih banyak ya. Penyakit jantung dan sebagainya juga luar biasa. Orang kecelakaan di jalan saja jauh lebih daripada yang misalnya ya. Nah, beberapa masalah yang kita lihat dari bumi ini nomor satu adalah sampah plastik. Ya, jadi kita ini setiap orang menghasilkan sampah plastik yang sangat besar. Indonesia itu juara dunia, bukan Tiongkok. Ingat bahwa Tiongkok penduduknya 1,3 miliar, Indonesia 260 juta. Jadi jumlah sampah kita lebih besar per kapita daripada Tiongkok. Ya, ini Laut di Wakatobi penuh dengan plastik. Ini pulau plastik yang ukurannya 12 kali setengah Pulau Jawa, ya di dekat Amerika sebetulnya. Bahkan burung, bukan hanya burung, bahkan kutu yang paling kecil pun sudah mengandung plastik. Ya, darah kita, badan kita, bahkan mungkin di otak kita sudah mengandung plastik. Yang kedua adalah merokok. Ya, ini beberapa data bahwa memang merokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan dan terutama untuk anak-anak ya. Ini terjadi di Indonesia, terjadi di mana-mana, ini agak mengerikan ya. Dan ini terjadi di sekitar kita tidak jauh-jauh ya. Yang juga mengerikan adalah belanja rokok ya. Ketika kita mengatakan cari uang sulit, banyak orang yang di PHK. Belanja rokok dunia 1 triliun dolar per tahun. Belanja rokok Indonesia 365 triliun per tahun. Jadi kita ini menghabiskan belanja rokok sama dengan anggaran infrastruktur, jauh mungkin melebihi bahkan anggaran pendidikan Indonesia. Jadi sebetulnya agak mengerikan ya. Dan apa akibatnya? Rusaknya tubuh, kesakitan, bahkan bintang iklan pun mati akibat rokok ya. Jadi sangat mengerikan ya. Para perokok sebagian besar merasa miskin. 99% anak yang melihat iklan rokok memiliki kesan positif. 50% remaja yang merokok merasa lebih percaya diri. Jadi yang dirusak ini bahkan sebelum merokok pun sudah terjadi akibatnya. Ya, anak muda yang sasarannya ya. Saya tidak tahu berapa banyak dari teman-teman kita yang ikut serta di dalam acara siang ini juga yang masih merokok misalnya. Ya. Makanan. Kita membuang-buang makanan kita, sepertiga makanan kita dibuang. Dan kata Paus, setiap kali makanan dibuang sama dengan mencuri dari meja orang miskin. Siapa yang merasa berdosa ketika membuang makanan? Saya tidak pernah satu kali pun selama 30 tahun jadi imam mendengar ada orang yang mengaku dosa bilang, saya berdosa karena saya membuang makanan atau tidak menghabiskan makanan. Ya, bukan hanya pribadi tapi juga negara-negara besar mencuri dari negara-negara miskin dan dari generasi yang akan datang. Racun di sekitar kita ya, pestisida penggunaannya ya. Jadi saya tinggal di Dago Pakar, ini seluruh pertanian di sini kecuali di Ekokem, seluruhnya menggunakan pestisida. Agak mengerikan ya, tapi yang mungkin lebih mengerikan itu di Brebes ya. Jadi 65% petani keracunan, yang mengerikan anak-anaknya 90% kena kanker tiroid. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan ya. Berdasar suatu penelitian bahwa kontributor utama krisis lingkungan hidup itu adalah pengelolaan pangan. Jadi kalau mau bertobat bukan hanya rajin ke gereja dan berdoa membaca kitab suci, tapi mengubah apa yang kita makan, konsumsi kita. Ya, jadi ini penelitian dilakukan 3 tahun oleh 26 peneliti senior ketika mereka menemukan ada 3 krisis, kesehatan, kelaparan, dan pemanasan global.
Dan ketiga-tiganya disebabkan oleh sistem pangan yang tidak sehat dan tidak adil. Ya, jadi makanan, ya. Jadi kita harusnya beralih ke sistem pertanian organik. Ya, jadi ini kesimpulan dari suatu komisi yang mengatakan bahwa 44-57% pemanasan global atau kerusakan dunia itu disebabkan sistem atau cara kita makan. Ya, jadi cara kita makan ini harus diubah. Ya. Bagaimana kondisi bumi saat ini? Ya, ini sedang menderita parah, rusak, terbakar, dan sebagainya. Apakah kita peduli atau tidak? Ini adalah masalah iman. Maka pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa dijawab sendiri ya. Apakah seorang beriman harus aktif memelihara lingkungan hidup? Apakah kalau seseorang tidak peduli lingkungan hidup artinya tidak beriman? Apakah seorang beriman boleh membuang sampah plastik sembarangan? Apakah seorang beriman boleh merokok? Apakah seorang beriman boleh makan daging? Apakah seorang beriman boleh makan produk non-organik? Jawabannya mungkin Anda sudah bisa menjawab sendiri. Ya, kami di EcoCamp berusaha melihat bahwa masalah ini bukan masalah agama tertentu, tapi ini adalah panggilan semua orang, apalagi yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya, saya mengakhiri di sini untuk membuka kesempatan justru untuk bertanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pastor Ferry atas pemaparannya, atas ilmu yang telah di-sharingkan kepada kami. Dan mungkin masih banyak juga teman-teman yang baru tahu ya tentang situasi bumi kita saat ini. Walaupun mungkin sudah tahu secara mungkin dengar-dengar saja, secara perasaan juga kita merasakan udara yang semakin panas seperti itu. Tapi secara data kita mungkin banyak yang masih baru tahu saat ini. Baik teman-teman sekalian, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya langsung ketik di Q&A dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Di sini kita baru mendapatkan satu pertanyaan. Silakan kalian boleh bertanya kepada dua narasumber kita, bisa ke Pak Aryo maupun ke Pastor Ferry. Biar kita juga bisa saling memperdalam ilmu kita. Saya rasa bahkan apa yang dipaparkan oleh Pastor Ferry juga tidak hanya terkait dengan satu agama tertentu pada akhirnya. Ini menjadi pertanyaan iman kita bersama. Ya betul Pak Angga. Ya, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Di sini ada satu pertanyaan Pastor dari Evan Justin Buana. Maaf Pak, mau bertanya, kalau maksud dari Pastor Ferry tentang mengubah wajah gereja Katolik, maksudnya bagaimana dan ke arah mana ya Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang baru Saya ada. jawab. Ya, saya jawab Pak Angga. Ya. Iya Pastor. Jadi sejak awal Paus menjadi Paus, dia ditanya, ya, gereja macam apa sih yang diharapkan oleh Paus? Dan sederhananya dia mengatakan saat ini seluruh dunia sedang terluka. Luka parah, ya, bukan hanya manusia, tapi juga seluruh alam semesta ini sedang luka. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk ikut mengulurkan tangan, membuka hati, membuka jalan baru. Bagaimana kita bisa ikut merawat yang luka-luka tersebut, memberi kehangatan. Gereja Katolik semacam itulah, dan saya kira bukan hanya gereja Katolik ya, seluruh gereja, bukan hanya gereja. Seluruh agama, bukan hanya seluruh orang yang beragama, seluruh umat manusia dipanggil untuk menjawab pertanyaan sejauh mana kita ikut prihatin dengan seluruh alam yang sedang luka parah dan mau mengulurkan tangan. Ya, kalau akibat sampah plastik, rokok, konsumsi kita merusak bumi, terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ke arah itulah ya, gereja itu berubah menjadi gereja yang sungguh-sungguh punya belas kasih, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada seluruh alam semesta. Mungkin silahkan membaca antara lain Laudato Si. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Pastor atas jawabannya. Saya kira jelas sekali ya. Jadi ya, tadi teman-teman, nah itu bukunya yang diberikan oleh Pastor Ferry tentang ensiklik Laudato Si. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Stephen Richard.
Saya ingin bertanya pada saat Bapak Bernardus Aryo Tejo menjelaskan, tadi dibilang untuk mengatasi ketamakan di dunia harus dihadapi dengan kebajikan kasih. Saya masih bingung mengapa kebajikan kasih, mengapa bukan kebajikan pengendalian diri. Silakan Bapak Aryo Tejo bisa menjawab pertanyaan ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Stephen Richard sudah memberikan pertanyaan. Memang tadi saya harus menjelaskan dalam 15 menit, jadi agak terburu-buru ya. Jadi bagian ini tentu ada yang tidak terjelaskan. Kita tahu bahwa ketamakan itu sebetulnya berfokus pada diri sendiri. Yang dimaksud dengan tamak adalah suatu karakter manusia yang ingin terus-menerus mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi ini yang bisa dikatakan kalau dalam bahasa lain itu adalah egoisme. Ya. Nah, mengapa egoisme ini harus diatasi dengan kasih? Karena kasih itu sifatnya keluar, bukan ke dalam. Nah, kalau tamak itu sifatnya ke dalam. Nah, bagaimana mengatasinya, menghadapinya? Berarti kita harus juga melakukan suatu olah kebajikan. Kita berlatih untuk keluar dari diri kita sendiri. Jadi, kita tidak lagi mengharapkan sesuatu untuk diri kita sendiri, tapi apa yang bisa saya berikan kepada sesama? Apa yang bisa kita berikan kepada alam? Nah, kalau tamak itu berarti apa yang bisa saya dapatkan dari alam? Apa yang saya bisa dapat keruk? Apa yang saya eksploitasi dari alam? Nah, ini harus kita balik sekarang. Apa yang bisa saya berikan untuk alam? Ketika alam kita melihat alam terluka, kita melihat alam itu penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran-kotoran yang berbahaya, bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apa yang bisa saya lakukan untuk alam? Nah, ini yang dinamakan kasih. Karena itu, mengatasi ketamakan di dunia ini, tadi saya katakan bahwa harus dihadapi dengan kebajikan kasih. Ya, jadi harus keluar dari diri kita sendiri. Baik, begitu Pak Angga, saya kira jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Aryo. Di sini ada pertanyaan lagi dari Kevin Kusnadi. Selamat siang Pastor, selamat siang Pak Angga, Pak Oscar, dan Pak Aryo Tejo. Saya izin bertanya tentang tanggapan beberapa orang yang menganggap bahwa berbagai bencana yang terjadi di dunia adalah bentuk kemurkaan Allah kepada tindakan manusia yang merusak lingkungan hidup. Menurut Pastor, apakah tanggapan tersebut benar adanya? Apakah memang benar bahwa Allah murka kepada manusia? Terima kasih pertanyaannya. Pastor Ferry dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih Kevin. Kevin dan teman-teman itu percaya sama Tuhan atau tidak ya? Kalau percaya, Tuhan itu kan Allah yang penuh kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aryo Tejo. Jadi, apakah Tuhan yang penuh kasih itu bisa marah? Ya bisa sih, ya. Tapi apakah kemudian kalau marah kemudian marahnya sedemikian disebut murka? Kalau murka ini mungkin lebih dari marah ya. Dan kemudian memberikan berbagai bencana. Nah, itu yang saya anggap, mohon maaf ya, ini keyakinan saya, Allah tidak seperti itu. Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kalau manusia ini merusak lingkungan hidup, kalau buat saya sih mungkin Allah bukan lebih marah, tapi barangkali dia lebih sedih. Ya. Hatinya hancur, berantakan melihat apa yang kita lakukan. Dan hati yang sedih bukan pengen menghancurkan, mungkin ingin menyadarkan kita. Jadi, bencana-bencana ini bahkan untuk saya tidak bisa disebut bencana ya. Kalau ini sebentar lagi ada yang meramalkan, peramal ini ya, agak paranormal mengatakan bahwa September Oktober sesar Lembang akan bergerak, akan ada gempa, akan terjadi likuifaksi ya di Bandung. Jadi ini Bandung akan runtuh semuanya. Kalau itu terjadi itu bukan bencana alam. Tapi itu kejadian alam saja. Sedang menggeliat dan terjadi ya.
sebagian besar terutama gempa bumi, gunung meletus, tsunami itu kejadian alam. Memang dibedakan seperti longsor dan banjir itu bukan kejadian alam, tetapi itu akibat kecerobohan manusia. Jadi bukan bencana alam, tapi bencana yang awalnya dari manusia karena penebangan yang seenaknya, kurang menjaga daerah resapan dan sebagainya. Jadi Allah mungkin marah, Allah akan sedih, tapi Allah bukan kemudian karena marah dan sedih kemudian memberikan bencana. Bencana itu kejadian-kejadian alam yang terjadi yang harus kita hadapi, harus kita siasati, dan kita harus berdamai dengan seluruh apa yang terjadi dengan alam itu. Jadi saya merasa Allah mungkin marah, tapi lebih tepat sedih, dan akan menggerakkan orang-orang yang sadar untuk mencoba saling mengingatkan dan berbuat sesuatu. Tapi Allah bukan Allah yang suka menghukum. Mungkin Pak Aryo bisa menambahkan, Pak. Gimana Pak Aryo? Apakah mau menambahkan? Allah yang suka menghukum rasanya bukan wajah Allah ya. Allah yang suka menghukum. Ya, jelas yang perlu harus kita garis bawahi bahwa Allah itu pertama-tama adalah Maha Kasih. Walaupun manusia berdosa, Allah juga memiliki pengampunan dan rahmat belas kasihan yang berlimpah-limpah. Saya kira seperti itu. Dan apa yang dialami oleh manusia bahwa ada bencana alam di sana sini tentu adalah sebuah konsekuensi ekologis yang harus diterima oleh manusia ketika manusia merusak alam. Jadi kalau misalnya kita berada di sebuah perahu, ya, kita bersama-sama ada di sebuah perahu berada di tengah lautan. Dan ketika kita sendiri kemudian merusak perahu itu, kita bisa menalar apa yang terjadi kemudian kepada kita yang ada di atas perahu itu. Tentu kita akan mati dan tenggelam bersama. Ada bagian-bagian yang sebetulnya bukan hukuman dari Allah, tapi memang Allah sudah merancang sedemikian rupa bahwa ekosistem itu berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kerusakan yang satu itu akan berakibat pada kerusakan yang lain. Karena itu manusia diharapkan bahwa bisa menjaga sistem yang ada dalam kehidupan yang sudah dirancang dengan begitu indah oleh Allah. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita merusak dunia yang kita tempati sendiri, maka ketika kita mendapatkan konsekuensi ekologisnya, bahwa nanti tanah menjadi kering, tanah menjadi rusak, dan kemudian banyak yang keracunan, itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Jadi kita memang bebas untuk mengambil keputusan apakah kita mau merawat dunia atau merusak dunia, mengeksploitasi dunia. Kita bebas untuk memutuskan, tapi kita tidak bebas untuk menentukan konsekuensinya. Kalau kita memutuskan untuk merawat dunia, maka dengan sendirinya konsekuensi dunia akan merawat kita. Tapi ketika kita memutuskan untuk merusak dunia, mengeksploitasi dunia, maka konsekuensinya juga akan kita dapatkan, yaitu bencana alam, banjir di mana-mana. Itu saya kira sebuah tanda yang memang diberikan oleh Allah bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak seimbang, pasti ada indikatornya, ada alarmnya. Jadi bencana alam itu sebagai sebuah alarm, ya. Ini bencana alam dalam arti akibat dari tindakan manusia, ya. Jadi ini sebuah alarm yang menyadarkan manusia, "Hai manusia, tindakanmu harus diubah. Kalau terus seperti ini, maka akan terjadi bencana yang lebih besar lagi." Nah, kalau manusia tanggap terhadap alarm-alarm ini, maka seharusnya manusia sudah mulai
mengubah perilakunya, gitu. Jadi saya kira Allah bukan Allah yang kejam, ya. Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Tapi bagaimanapun juga Allah itu sudah merancang alam ini sedemikian rupa sehingga seimbang antara satu dengan yang lain. Kerusakan yang satu akan berakibat pada kerusakan yang lain. Begitu saya kira. Tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih Pak Ferry. Sepertinya pertanyaannya semakin banyak, walaupun banyak yang nyasar di kolom chat juga ya. Ya, Teman-teman, saya baca juga. kalau bisa nanti pertanyaannya di kolom ini ya, question and answer. Jadi itu ada tersendiri, berbeda dengan di chat. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada yang bertanya dari William Arman. Maaf, izin bertanya, saya masih belum paham dengan pertobatan ekologis yang dimaksud Pak. Terima kasih. Jadi tadi mungkin Pastor Ferry juga menjelaskan dan Pak Aryo yang menyebut pertama kali. Dan tadi masih agak gantung mungkin ya Pak Aryo. Silakan Pak Aryo bisa dijawab tentang pertobatan ekologis ini. Ayo Pak Aryo. Baik, Pastor. Yang memunculkan pertama. Baik, dalam pertobatan ekologis itu adalah sebuah istilah ya yang juga disinggung dalam Laudato Si. Ini latar belakangnya adalah kerusakan dunia akibat eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Ya tentu kita tahu bahwa semua ini seperti yang sudah saya jelaskan digerakkan oleh dosa manusia yang merasa dirinya lebih tinggi daripada Allah, lalu kemudian melihat alam dari segi yang menguntungkan saja dan tidak pernah memelihara dan seterusnya. Nah ini yang dimaksud dengan pertobatan ekologis adalah perubahan sikap batin manusia yang ditampakkan dalam perilaku pada akhirnya ya untuk merubah pola-pola yang selama ini cenderung merusak alam. Itu yang dinamakan dengan pertobatan ekologis. Dan perubahan ini harus sampai pada titik di mana manusia tidak hanya merubah dirinya, perilakunya, tapi juga mulai berkomitmen untuk memelihara, memulihkan alam semesta. Saya kira itu yang paling tidak yang disebut sebagai pertobatan ekologis. Ya. Saya kira itu, Pak Angga. Baik, terima kasih Pak Aryo. Apakah ada tambahan dari Pastor Ferry? Kalau saya sesuai dengan yang saya presentasikan hari ini, yang harus sampai pertobatan ekologis itu sampai yang praktis ya. Termasuk apakah kita masih sembarangan menggunakan plastik sekali pakai, masih merokok, masih makan daging, masih menggunakan barang-barang yang bukan organik, itu kita harus terus-menerus bertanya. Baik, terima kasih Pastor Ferry. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Leonardo Yonatan. Pertanyaannya ditujukan kepada Pastor Ferry. Pastor, saya menangkap bahwa dengan mengkonsumsi sayur yang diproses dengan pestisida, kita secara tidak langsung mendukung penggunaan pestisida dan kerusakan lingkungan. Namun, umumnya sayur organik yang terjamin tanpa menggunakan pestisida itu relatif mahal, bisa 2-3 kali lipat harga sayur biasa. Untuk sebagian orang mungkin peningkatan harga ini relatif memberatkan. Apakah lebih bijak jika kita mengurangi makan sayur atau bahkan tidak makan sayur biasa atau yang biasanya menggunakan pestisida? Ini kebalikannya Pastor. Leonardo Jonathan. Jadi jangan cepat-cepat mengurangi makan sayur. Yang harus dikurangi itu justru makan daging. Kalau kita bisa mengurangi makan daging, maka harga sayur yang agak mahal pun mungkin jauh lebih murah begitu ya. Ada seorang ibu yang ingin sungguh-sungguh makan sayur yang organik dan dia kurang percaya itu sayur-sayur yang di supermarket atau di pasar itu organik atau tidak. Akhirnya dia menanam sayur sendiri, ya sendiri betul-betul dengan dibantu sopirnya. Dia cari nyewa kebun dan betul menanam sayur.
Kemudian ada yang bertanya, Bu, apakah sayur-sayur organik itu mahal? Dia mengatakan tidak mahal. Buktinya saya selama ini sekian tahun sehat. Ya, kalau sakit itu mahal. Jadi dengan mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, yang lebih organik, kita tuh lebih sehat sehingga hampir tidak mengalami sakit. Jadi sebenarnya itu lebih murah. Tapi harga sayur organik lebih mahal itu kalau di supermarket. Karena di sana pakai AC, pakai pendingin, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membeli dari petani, apalagi bisa mengusahakan sendiri, harga sayur organik sebetulnya bahkan mungkin sedikit lebih murah. Jadi ini menjadi tantangan dari kita ya. Jadi bukan berhenti makan sayur, kurangi makan daging atau kalau bisa berhenti. Dan meskipun sayurnya masih mengandung pestisida, lebih baik makan sayur daripada tidak. Ya, mudah-mudahan berani membeli sayur yang organik. Yang sayur organik itu seolah-olah lebih mahal, tapi lebih murah karena lebih menyehatkan. Ya, saya diberi gratis pun kalau jelas mengandung pestisida kan nggak mau karena mengandung racun. Jadi lebih baik membeli yang sedikit lebih mahal. Tapi kalau nggak punya uang, terus gimana ya? Kalau guyon-guyonnya, ayo datang ke EcoCamp aja, pas jam makan saya kasih makan gratis. Ya, kami di sini menanam sayur juga ternyata tidak lebih mahal kalau organik sungguh-sungguh. Mungkin menjadi tantangan kita mengusahakan sayur organik yang lebih murah. Itu suatu tantangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Ya teman-teman, kalau mau tahu EcoCamp itu ada di dekat Tahura, tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Ferry ya. Silahkan datang ya. Silahkan datang. Di situ banyak anak muda juga kok yang berkontribusi dan banyak juga yang menggali ilmu di sana, termasuk saya sendiri. Mungkin boleh saya informasikan, jadi EcoCamp ini akan berubah menjadi Eco Youth Camp. Jadi akan dipimpin, dikelola, dan diarahkan untuk lebih anak-anak muda. Kami yang tua-tua akan ngungsi dari EcoCamp ke Eco Circle. Oke. Begitu, baik, jadi baik. selamat datang orang-orang muda, silahkan yang ingin melakukan sesuatu, ingin belajar, ingin apapun, silahkan datang ke EcoCamp. Silahkan teman-teman ya, mau penelitian gitu. Mau nongkrong boleh, mau baca buku, ya, mau makan yang sehat boleh, murah. Ya, di sana isinya makanannya sangat veget sekali teman-teman. Saya sudah mengalami 1 bulan. Ya baik, kita lanjutkan. Di sini masih ada pertanyaan dari Carlos Indra Alam. Saya ingin bertanya kepada Pastor Ferry mengenai arah gereja yang lebih mengasihi sesama umat manusia. Membuat saya teringat mengenai suatu artikel dari BBC yang memuat bahwa Paulus mengatakan bahwa gereja harus membuka pintu untuk kaum LGBT. Apakah sekarang agama Katolik sudah mengizinkan LGBT? Jika ya, apa tanggapan Pastor tentang hal ini? Ini sepertinya pertanyaannya tidak ada hubungannya dengan lingkungan hidup ya, Tom? Ada. Oh, ada, masih Pastor. ada. Oh, masih ada. Oke, silakan Pastor. Ya, jangan sampai begini ya, kita peduli dengan lingkungan hidup, nanam sayur, tidak membuang sampah sembarangan, tapi malah tidak peduli dengan sesama. Siap, benar. Ya, ini tentang jadi relasi sesama juga adalah bagian dari lingkungan hidup. Jadi yang disebut LGBT itu L-nya lesbian tuh ya, G-nya gay, B-nya itu apa? Bisex ya mungkin ya, T-nya transgender ya. Transgender, ya. Pertama-tama mereka semua adalah manusia. Jadi sebagai manusia kita harus saling mengasihi. Jadi kaum LGBT ini harus dikasihi ya, bukan dikasihani, dikasihi. Apakah kita bisa mengasihi mereka sebagai sesama manusia? Jangan sampai mengasihi kucing dan anjing, mengasihi pohon dan buah-buahan dan sayur-sayuran, tapi sama manusia tidak. Kalau disebut mengizinkan atau tidak, banyak sekali dari mereka itu juga bukan pilihan mereka ya. Sebagai suatu kecenderungan tidak bisa. Kasus yang T aja yang terakhir ini, transgender. Seorang relasi kami, jadi yang saya kenal cukup dekat, itu anaknya juga saya paham ya, lahir sebagai seorang wanita, tetapi lama-lama dia merasa bahwa dia itu seorang pria.
Dan yang saya kagum, orang tuanya kebetulan Katolik juga menerima anaknya itu dan membantu anak itu yang ingin berubah identitas dari seorang anak wanita menjadi seorang pria. Namanya pun mau diganti. Ada rencana bahkan untuk operasi dan sebagainya. Dan saya kagum bahwa keluarganya, orang tuanya menerima dan mengasihi anak ini apa adanya. Saya kira bukan hanya gereja ya, kita semua harus ke arah sana. Tapi yang sering diperdebatkan adalah perilaku. Jadi bedakan antara manusia dan perilaku. Sekarang yang bertanya ini saya andaikan saja bukan LGBT ya, Carlos Indra Alam, bukan orang normal karena seolah-olah yang lain abnormal ya. Seorang pria dengan seorang yang transgender misalnya. Kalau dia melakukan sesuatu, dia mencuri, maka yang punya nilai moral adalah pencurian itu ya. Kalau seorang entah apapun seksnya, gendernya ya, pria, wanita, lesbian, gay, bisex atau transgender, dia merampok, maka tindakannya itu yang bernilai merampok, bukan orangnya. Jadi kalau seorang pria dan wanita misalnya juga memperkosa, ya tindakan memperkosanya itu yang tidak, ya harus dipertanggungjawabkan begitu. Jadi seseorang itu salah atau benar ditentukan bukan oleh status termasuk orientasi seksualnya, tetapi oleh perilakunya. Mungkin termasuk apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan sebagainya. Jadi Paus Fransiskus mengajak kita mengulurkan tangan kepada siapapun, termasuk kepada kaum LGBT, dan menerima mereka dengan penuh kasih, membantu mereka sebisa-bisanya, sehingga mereka bisa hidup bersama dengan kita tanpa saling melukai dan merugikan. Justru kita juga terus membantu mereka supaya mereka juga tetap bisa hidup bahagia dan punya peran yang positif di tengah-tengah masyarakat. Soal perilaku itu tanggung jawab setiap orang, bukan hanya kaum LGBT. Demikian tanggapan saya. Baik, terima kasih Pastor. Jadi memang ini berkaitan dengan lingkungan hidup, terutama relasi manusia dengan sesama. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pastor. Nah, ini dari William Suryajaya. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Pastor terhadap perilaku umat manusia yang mengesampingkan keseimbangan semesta untuk memajukan peradaban, seperti contohnya limbah gawai atau smartphone yang sangat besar. Terima kasih Bapak dosen dan Pastor. Ya, saya jawab saja ya. Ya, baik. Ini baru saja saya juga beli HP baru nih. Langsung. Jadi saya memastikan bahwa HP yang lama tetap dimanfaatkan, tidak dibuang. Ya, saya berikan lagi kepada seorang staf yang HP-nya lebih butut lagi. Jadi sebisa-bisanya mari kita membatasi ya. Artinya jangan ganti-ganti hanya sekedar ganti model. Tapi kalau bisa dipertahankan beberapa tahun, selama mungkin sebaiknya demikian. Kalau memang sudah tidak bisa dipakai, diusahakan diperbaiki atau diberikan kepada orang yang masih membutuhkan. Pada akhirnya barangkali mungkin juga ini suatu undangan termasuk untuk William Suryajaya ya. Coba bikin startup company yang justru menerima semua limbah teknologi ini dan menggunakannya kembali. Ada plastiknya, ada tembaganya, ya, jadi di-recycle, dibongkar, dan malahan mungkin bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Jadi bukan dibuang, apalagi dibuang begitu saja, tetapi di-recycle untuk dipakai kembali. Kalau terjadi seperti itu, sekarang ini hampir tidak mungkin kita tidak menggunakan gawai atau smartphone dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Sekarang pertanyaannya ditujukan kepada Pak Aryo dari Genesius Imantaka. Saya ingin bertanya kepada Bapak Bernardus Aryo Tejo. Hari ini sulit sekali untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber yang disediakan alam kita. Tadi dikatakan bahwa alam mempunyai fungsi ekonomis. Apakah dalam hal ini manusia harus dibatasi dalam memanfaatkan alam secara ekonomis? Terima kasih. Aryo, silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Angga. Terima kasih juga kepada Genesius atas pertanyaannya. Memang kita tahu bahwa jumlah
populasi manusia itu semakin lama semakin besar, bukan semakin kecil. Ya, besar bisa menjadi lebih besar itu karena proses-proses kelahiran tentunya. Dan manusia berkurang itu karena proses-proses ada kematian jelas ya. Nah, memang statistik menunjukkan bahwa kelahiran itu selalu lebih besar daripada kematian. Nah, memang kalau kematian lebih besar tentu manusia akan punah. Tapi kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar itu mempunyai konsekuensi yang harus kita terima juga. Misalnya bahwa kebutuhan akan pangan itu berarti semakin besar. Kebutuhan akan perumahan itu juga akan semakin besar. Dan ini membuat manusia mau tidak mau akan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ya. Kemudian semakin banyak kendaraan itu pasti. Dan ini akan menyebabkan banyak polusi. Dan itu bagaimana kita menciptakan keseimbangan ini juga sangat penting bagi kita, karena kalau pangan, kalau kita membuka lahan pertanian baru itu berarti harus banyak menebang pohon, ya, membuka kebun baru berarti harus banyak menebang pohon demi kebutuhan pangan manusia. Tapi juga ketika kita membangun perumahan itu jelas bahwa banyak lahan yang harus dihabiskan untuk menyediakan lahan perumahan, dan belum lagi bahan-bahan perumahan seperti kayu, besi, dan sebagainya itu mau tidak mau kita harus mengeksploitasi alam. Nah memang itu sejauh dibutuhkan oleh manusia, boleh kita manfaatkan. Tetapi kita harus tahu bahwa ada sumber-sumber alam yang bisa diperbaharui dan ada sumber alam yang tidak bisa diperbaharui. Kalau sumber alam ini bisa diperbaharui, misalnya pohon, nah sebelum menebang pohon kita harus melihat dulu apakah ada kemungkinan untuk menanamnya kembali. Jadi sebelum satu ditebang, maka yang lain harus menggantikan. Jadi sebelum kita menebang satu pohon, kita harus menanam satu pohon untuk menggantikannya. Ya. Demikian juga itu adalah sumber alam yang bisa digantikan. Tapi kalau sumber alam yang tidak bisa tergantikan, seperti minyak bumi, itu kan mau tidak mau pada saatnya nanti akan habis. Nah di sini kita perlu dalam hal ini mencari alternatif lain. Ya, demi keseimbangan. Jadi kalau bisa diperbarui, kita perbarui, diremajakan, ya sebelum menebang pohon, ya menanam pohon. Lalu kita memanfaatkan setiap lahan yang ada di rumah kita. Kalau misalnya ada bagian tanah yang masih bisa ditanami, ya kita tanami. Nah bagi yang tidak bisa, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, maka kita harus mencari alternatifnya. Kalau misalnya minyak bumi, ya kita coba cari alternatif, misalnya menciptakan mobil dengan tenaga listrik, ya. Lalu penerangan di rumah-rumah kita yang biasanya menggunakan minyak bumi, ya kita coba ciptakan, ya. Anda sebagai mahasiswa menciptakan bagaimana memanfaatkan tenaga surya untuk bisa membuat penerangan dengan harga murah, ya. Jadi bisa, karena biasanya terkendala dengan harga. Nah, kalau Anda bisa menciptakan suatu alat yang bisa mengkonversi dari tenaga panas surya menjadi elektrik dan bisa dipakai untuk menerangi ruangan dengan harga murah, pasti akan banyak yang berpindah ke sana. Nah, itu tanpa polusi, ya, karena hanya memanfaatkan sinar matahari. Juga bisa memanfaatkan angin yang kencang. Bagaimana angin yang kencang itu atau aliran air yang kencang itu bisa dijadikan tenaga listrik misalnya, ya, dengan harga murah. Nah itu alternatif untuk sumber daya alam yang tidak bisa terbaharui. Tapi kalau sumber daya alam yang bisa terbaharui,
maka kita perlu terus-menerus memperbaharuinya. Saya kira itu dari saya, Pak Angga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryo. Ini ada pertanyaan di sini dari kolom chat. Jadi dari Carolina. Selamat siang, saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai orang beriman dapat mengedukasi orang lain mengenai pentingnya lingkungan kita? Dan apakah yang perlu kita lakukan apabila mengalami penolakan dari orang lain? Karena menurut saya perlu kerjasama semua orang agar terjadi perubahan pada bumi. Terima kasih. Ini Saya mungkin jawab bisa ya. dijawab. Oke, Pastor Ferry, silakan Pastor Ferry. Yang paling sulit diedukasi itu adalah diri sendiri. Saya ini sudah sadar soal plastik, tapi apakah sampai hari ini saya masih pernah membeli plastik barang dan dikemas plastik sekali pakai? Iya, masih. Dan tiap kali merasa berdosa, ya. Saya mengatakan mari kita ngurangi atau berhenti makan daging. Apakah masih makan daging? Masih juga sekali-kali. Dan tiap kali makan daging merasa bersalah juga. Jadi yang paling sulit diedukasi adalah diri sendiri. Yang kedua yang sulit adalah orang-orang yang termasuk keluarga kita. Jadi keluarga saya juga tidak mudah, mempengaruhi mereka aja. Adik saya susah, orang tua sendiri susah sekali. Tapi saya kira jangan berhenti dengan penolakan dan jangan berhenti dengan kegagalan termasuk ketidakberhasilan diri sendiri. Mari kita berusaha lagi. Karena Paus di Laudato Si mengatakan jangan pernah menganggap percuma apa yang kita usahakan. Karena dengan tetap berjuang dan berusaha kita semakin punya harga diri. Kita misalnya ini ya, ada sampah jatuh gitu. Kalau kita lewat begitu saja, sesudah lewat kita akan merasa menyesal. Tetapi kalau kita ambil, taruh di tempat sampah, apakah sesudah itu masih ada sampah? Masih. Tapi kita mengambil dan meletakkannya di tempat sampah memberi kebahagiaan, memberi rasa percaya diri. Dan percayalah bahwa mudah-mudahan tindakan kita yang kecil itu bisa menular, ya, mempengaruhi orang lain, dan mudah-mudahan ada perubahan, tapi memang harus penuh kesabaran. Jadi kalau ada penolakan, jangan berhenti. Terima kasih Carolina. Terima kasih Pastor Ferry. Oke, Pastor masih ada pertanyaan ini dari Ronaldo Ramadan. Bagaimana jika kita menebang pohon yang dianggap merusak lingkungan, namun hasil dari pendapatan tersebut digunakan untuk kegiatan sosial? Apakah masih bisa dianggap berdosa? Mari kita merampok bank, terus uangnya dipakai untuk kegiatan sosial. Ya, nah, jadi bedakan apa yang dilakukan dengan tujuan. Kalau memang untuk kegiatan sosial, ya ambil uang sendiri saja. Ya, jadi jangan melakukan sesuatu yang merusak meskipun hasilnya untuk sesuatu yang baik. Apakah boleh menebang pohon? Tidak dilarang. Tadi Pak Rio mengatakan kalau mau menebang, tanam lagi gitu ya, nebang 1 tanam 10, karena ini termasuk yang renewable, ya, bisa tergantikan, ya, bisa. Jadi tidak ada yang melarang menebang, tapi jangan menebang pohon sembarangan dan upayakan untuk menanam kembali. Apakah saya pernah menebang pohon? Ya, menyesal, ya, tapi saya menanam terus sampai hari ini, masih berusaha menanam lebih banyak pohon lagi. Jadi tetap alasan apapun tidak boleh digunakan. Kalau yang namanya merusak, tetap merusak. Jangan untuk, meskipun hasilnya dipakai untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial, uangnya harus dari hal-hal yang baik, yang halal. Demikian, Ronaldo Ramadan. Baik, terima kasih Pastor Ferry. Ini Pastor saya mohon izin dengan Pak Aryo juga ada pertanyaan, tapi memang katanya dia agak kesulitan untuk menyampaikannya di di chat Zoom ini. Ini mahasiswa saya dari WA Pastor ya. Pertanyaannya seperti ini Pastor. Apakah statement Pastor sebelumnya mengenai Allah yang murka mengabaikan bagaimana penderitaan dan bencana dialami oleh Ayub? Lalu bukankah sepanjang sejarah Israel
Tuhan berkali-kali menghukum mereka dengan menggunakan bangsa-bangsa di dunia untuk menghancurkan Israel, bahkan mengabaikan mereka selama berpuluh-puluh tahun. Saya rasa Allah yang kasih bukan berarti Allah yang tidak bisa memberikan bencana dan hukuman kepada manusia. Bagaimana pastor menjustifikasi klaim pastor mengenai kasih Allah yang pastor jelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang paling sederhana, Allah Israel itu memang Allah yang rada suka marah-marah gitu ya. Makanya saya nggak mau jadi orang Israel. Perjanjian lama itu punya gambaran yang bermacam-macam. Tapi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa itu adalah Allah yang sebenarnya. Itu adalah gambaran mengenai Allah dari orang Israel. Apakah Allah seperti itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi gambaran Allah perjanjian lama itu diwarnai secara berbeda oleh Yesus dalam perjanjian baru. Jadi Allah yang diwartakan oleh Yesus dalam perjanjian baru itu tidak sama seperti Allah dalam perjanjian lama. Bukan Allahnya yang berubah, tetapi bagaimana manusia perjanjian lama termasuk orang Israel memahami Allah dan kemudian Yesus mengajarkan Allah yang berbeda. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Paus Fransiskus juga memahami Allah secara berbeda, bahkan dari paus-paus yang lain. Cara Paus Fransiskus memahami Allah mungkin berbeda dari Paus Benediktus, Paus Yohanes Paulus II, dan sebagainya. Paus Fransiskus saat ini terus-menerus mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Tidak mungkin, bahkan ya mohon maaf saya mencoba membaca beberapa refleksi Paus, yang saya sampai pada kesimpulan bahwa mungkin memang betul menurut Paus bahwa tidak ada neraka. Kalau ada masih neraka, neraka itu adalah sesuatu yang kita alami karena kita memilih untuk tidak mau hidup bersama Tuhan. Jadi neraka itu bukan ciptaan Tuhan. Neraka adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh mereka yang menolak untuk hidup di dalam kasih Allah. Jadi neraka itu sederhananya mohon maaf, itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kita yang menciptakan neraka dan memasukkan diri kita ke dalam neraka akibat perilaku kita. Tapi kalau Tuhan hanya bisa mengasihi, dan mengampuni. Jadi konsep Allah yang adalah kasih adalah konsep yang terus-menerus. Silahkan baca seluruhnya dokumen-dokumen Paus yang terakhir yang sangat memperlihatkan Allah yang penuh kasih. Ya. Saya di Ekocamp ketamuan seorang Muslim yang mengatakan dalam konsep Muslim tertentu memang dari tasawuf, neraka itu bukan tempat hukuman kekal abadi selama-lamanya. Tapi neraka itu, ya ini konsep tertentu dari teman Muslim ini, adalah tempat di mana Tuhan mengajar dan membersihkan orang yang berdosa supaya pada akhirnya bisa masuk surga. Jadi konsep neraka yang diperkenalkan ini bukan hukuman kekal, tapi sementara. Barangkali lebih mirip Purgatori. Ya, purgatori. Jadi hilang istilahnya ya. Api penyucian. Jadi mirip sekali ya. Jadi yang ada itu adalah surga dan api penyucian. Jadi orang yang berdosa mungkin masuknya bukan neraka, tapi di api penyucian. Dan di situ Tuhan membersihkan kita. Mungkin yang dosanya besar agak lama di sana. Tetapi yang sungguh ingat bahwa di dalam waktu Yesus disalib, yang penjahat yang satu mengatakan, Tuhan ingat saya kalau kau masuk ke dalam kerajaan-Mu ya. Kira-kira dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Tidak. Kalau dikabulkan oleh Tuhan, sesudah Tuhan masuk surga, Tuhan akan bilang, ya aku ingat kamu. Gitu. Kan mintanya diingat-ingat. Tapi yang diberikan Tuhan bukan apa yang diminta, tapi mengatakan hari ini juga atau saat ini juga engkau berada bersama. Di mana? Di Firdaus. Bahkan api penyucian aja tidak ada. Ya, dalam konsep itu langsung masuk surga, langsung diampuni itu. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan konsep api penyucian di lingkungan gereja Katolik mau mengatakan tidak ada neraka karena orang dimasukkan ke dalam api penyucian. Dicucikan, dibersihkan supaya akhirnya masuk surga semua. Begitu.
Oke, baik, Pastor. Terima kasih. Teman-teman, saya hanya akan memberi satu aja ya. Saya mau bacakan satu pertanyaan terakhir. Tapi kalau nanti masih sempat, nggak apa-apa nih. Tersisa 2 pertanyaan. Nanti kita akan lihat waktunya. Baik, dari Rizka Ayudia. Selamat sore, Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak Pastur, bagaimana cara mengajak orang lain untuk mengikuti lifestyle mengurangi daging atau bahkan tidak makan daging? Saya jawab langsung ya. Ya, Kalau Pastor. yang paling, ini Rizka ini, ayo dia, kalau yang cara paling efektif adalah menyediakan makanan tanpa daging tapi yang enak-enak. Sehingga nggak usah disuruh-suruh dikurangi atau tidak juga mereka senang. Jadi di EcoCamp kami menyediakan makanan tanpa daging tapi enak-enak. Kalau nggak percaya datang saja. Kalau pas jam makan pasti diajak makan. Nggak akan ditagih ya, bisa gratis gitu ya. Tapi jangan tiap hari teuing gitu ya. Bawa 100 orang. Bangkrut. Jadi itu, tetapi yang paling utama mungkin kita mulai dari diri sendiri dengan mengurangi. Ya, tidak terlalu mencari-cari. Jadi kami alasan mengurangi makan daging yang pertama adalah alasan lingkungan hidup. Karena peternakan daging misalnya itu kontribusi terhadap global warming 18%, lebih tinggi dari transportasi. Alasan kedua adalah belas kasihan. Mudah-mudahan kita semakin punya belas kasihan. Kata Paus di Laudato Si 2 kali disebut, kekerasan terhadap hewan itu bertentangan dengan kodrat manusia. Ya, jadi alasan ketiga adalah alasan kesehatan. Jadi sebetulnya makan daging terus juga tidak sehat. Jadi alasan lingkungan hidup, alasan belas kasih, dan alasan kesehatan mudah-mudahan membuat kita mau mengurangi. Ya, kalau sanggup untuk berhenti, syukur kepada Tuhan. Tapi barangkali tantangan bagi Rizka dan teman-teman adalah membuka usaha-usaha kuliner, menyediakan makanan tanpa daging, tapi yang enak-enak. Nah, itu orang muda suka mungkin. Terima kasih. Baik, Pastor. Ini kita masih ada 2 menit untuk sesi tanya-jawab. Tidak apa-apa, mungkin bisa dijawab secara singkat. Selamat siang, narasumber. Saya ingin kembali bertanya kepada Pastor. Akhir-akhir ini sedang gencar upaya mencari kehidupan di planet lain, menimbang kondisi bumi yang semakin rusak. Menurut Pastor, bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap upaya mencari kehidupan lain selain di bumi ini? Apakah Allah menciptakan kehidupan lain selain di bumi? Apakah tindakan tersebut menyalahi kehendak Allah? Dan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk pelarian manusia dari konsekuensi atas perbuatan manusia yang telah merusak lingkungan? Yang diciptakan Tuhan itu bukan bumi, tapi alam semesta. Dan alam semesta ini, planet bumi ada dalam galaksi Bima Sakti ya. Itu ada sekian miliar bintang, salah satunya matahari. Masih ada 100 lebih galaksi, bukan 100, miliar. Jadi sebetulnya apakah mungkin ada kehidupan? Mungkin. Kita tidak pernah tahu, tidak bertentangan. Jadi kalau ada orang yang mau mempelajari alam semesta, silahkan saja. Justru semakin rendah hatilah kita karena tahu bahwa alam semesta yang diciptakan Tuhan itu jauh lebih besar daripada bumi, jauh lebih besar dari apa yang kita ketahui. Tapi barangkali tidak perlu terlalu berlebihan ya, karena manusia menyelidiki alam semesta tapi lupa menyelidiki tetangganya sendiri. Ada film atau novel Contact, filmnya Jodie Foster yang nulis Carl Sagan mengatakan dia itu mencoba mencari kontak dengan manusia di tempat lain. Sebenarnya pengennya ayahnya ya, tapi dia melupakan ibunya sendiri yang di panti jompo nggak pernah ditengok gitu. Jadi silahkan mempelajari alam semesta, tapi jangan lupa yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin bisa satu pertanyaan terakhir, Pastor? Ya. Singkat. Sorry, sebentar. Oke. Selamat siang, Pastor Ferry dan Pak Rio Tejo, Pangga. Ini dari Parmesto Andreas. Apakah gereja mempunyai pengaruh dalam penerbitan kebijakan mengenai lingkungan hidup oleh pemerintah? Mengingat peraturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah lebih mementingkan investasi dan perekonomian dan diduga mengesampingkan aspek lingkungan hidup. Pertanyaan lanjutan, saya ingin bertanya mengenai pendapat pribadi Pastor Ferry sebagai tokoh agama. Seperti apakah peraturan mengenai lingkungan hidup yang ideal dan didambakan oleh gereja? Ini pertanyaan terakhir, teman-teman. Ya. Terima kasih. Silakan, Pastor. Saya jawab singkat saja. Pemerintah juga melibatkan gereja, tapi saya kira ketika bicara mengenai lingkungan hidup,
bukan kepentingan gereja, tapi kepentingan seluruh umat manusia, kepentingan seluruh bangsa. Dari sudut aturan menurut saya sudah cukup baik, tapi yang sering tidak baik adalah dari sudut pelaksanaan dan pelanggaran-pelanggarannya. Jadi jangan sibuk dengan urusan pemerintah, biarlah ya, tapi lebih baik kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Ferry. Terima kasih teman-teman sekalian sebagai partisipan yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban-jawaban dari narasumber dan materi-materi yang diberikan oleh narasumber dapat mengilhami kita semua sebagai penggerak bagaimana kita bisa menjadi tokoh-tokoh yang menggerakkan bahwa alam ini adalah bagian dari kehidupan kita dan kita harus menjaga dan melestarikannya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Yang pertama, saya beri waktu dan kesempatannya kepada Pak Aryo Tejo. Silakan Pak Aryo. Baik, terima kasih Pak Angga. Sebagai pernyataan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa Anda sebagai orang beragama jangan hanya berpuas saja hidup sebagai orang yang beragama tentunya, karena agama itu bisa diturunkan lewat tradisi ya, dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kita harus memilih agama apa yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini dalam kehidupan beragama yang tidak bisa diturunkan adalah relasi pribadi Anda dengan Allah, relasi pribadi Anda dengan sesama, dan relasi pribadi Anda dengan alam semesta. Itu tidak bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Itu harus Anda usahakan sendiri, Anda perjuangkan sendiri. Jadi lakukanlah pertobatan terus-menerus dan hasilkanlah buah dari pertobatan Anda dalam perilaku kehidupan Anda. Dan Anda tidak perlu berusaha memaksa orang lain, tapi paling tidak Anda sendiri yang memulai dengan kehidupan Anda masing-masing. Jadi berikanlah contoh dengan kehidupan Anda. Ya. Kalau saya di rumah biasanya tidak pernah memaksa orang lain untuk menanam cabai, menanam sirih, menanam tomat di rumah. Tapi saya hanya menanam saja di depan rumah. Tapi ketika tetangga melihat, mereka tiba-tiba tertarik untuk ikut terlibat, apalagi dalam situasi COVID-19 ini ya. Ketika harga-harga sayuran mulai naik, nah mereka juga meminta dengan sendirinya bagaimana caranya menanam dan seterusnya. Itu hanya dengan teladan. Saya tidak pernah mengajak orang lain. Tapi dengan teladan hidup, mereka melihat dan mereka ingin mengikuti. Ya. Setelah itu jadilah orang-orang yang rendah hati, memiliki kebajikan-kebajikan yang sudah saya jelaskan tadi. Ada kerendahan hati, kasih, kebaikan hati, kesabaran, ya, penguasaan diri, dan lain sebagainya di hadapan Allah, manusia, dan juga alam semesta. Dan niscaya dunia akan damai dan alam semesta akan berseri kembali.